keinginan-keinginan masyarakat Sulawesi Selatan untuk melihat kembali Golkar hadir dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan, tiba-tiba terbuka jalan. Misalnya orang yang inginkan selama ini bagaimana ketika Gerindra bersama Golkar bergandengan tangan menjadi 3 pasangan di dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, ini baru ramen nih. Ini baru seperti betul-betul demokrasi itu adalah sebuah pesta rakyat ya, kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Elo di channel YouTube saya, Hobi Production. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024, kita semua masih diberikan kesehatan dan yang paling penting, segala aktivitas kita masih bisa berjalan sesuai dengan planning atau harapan kita tentunya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kami akan kembali mengupas terkait dengan Pilgub Sulawesi Selatan yang 1 atau 2 minggu terakhir ini marak dengan pemberitaan-pemberitaan tentang wacana kota kosong, di mana diprediksi Andi Sudirman Sulaiman, petahana Gubernur Sulawesi Selatan yang berpasangan dengan Ibu Fatmawati RMS, akan melawang kota kosong atau kolom kosong. Nah, informasi yang terupdate hari ini teman-teman sekalian, jika tidak ada perubahan, kemungkinan besar pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tidak lagi melawan kota kosong atau kolom kosong, karena Dani Pomanto, Wali Kota Makassar 2 periode, bersama dengan Ashar, Ketua PKB Sulawesi Selatan, menyatakan siap untuk menjadi penantang di dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah teman-teman sekalian, karena itu menarik pada hari ini kami ingin melansir berita yang ditulis oleh rm.id. Nah, di situ ditulis breaking news. Gara-gara PKB ketemu jodoh, wacana kota kosong Pilgub Sulsel berantakan. Nah, teman-teman, ini kok bisa berantakan ini? Nah, teman-teman sekalian, di rm.id Rakyat Merdeka menulis Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyerahkan rekomendasi kepada Dani Pomanto untuk maju di Pilgub Sulawesi Selatan. Rekomendasi ini sekaligus menggagalkan wacana kota kosong di Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, bagi Anda teman-teman sekalian yang penggiat demokrasi, yang tidak merasa srek dengan kontestasi melawang kota kosong atau kolom kosong, nah ini tentu hari ini tentu menjadi berita yang menarik untuk Anda ini, karena paling tidak ini sudah ada gambaran bahwa akan terjadi head to head teman-teman sekalian. Nah, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB Sulawesi Selatan, Muhammad Haikal, menjelaskan Dani Pomanto akan berduet dengan Ashar Arsyad. Nah, jadi Ashar Arsyad. Nah, teman-teman sekalian, Ashar Arsyad ini adalah Ketua PKB Provinsi Sulawesi Selatan dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, silahkan memanfaatkan rekomendasi ini untuk menjaga amanah rakyat, kata Haikal, Kamis 1 bulan 8 2024. Nah, teman-teman sekalian, Dani Ashar kompak menerima langsung surat rekomendasi itu dari Ketua Dis Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis tanggal 1 bulan 8 tahun 2024. Jadi ini baru juga ini rekomendasi diterima oleh Pak Dani Pomanto. Nah, kita juga harus memberikan apresiasi nih. Jadi memang Pak Dani Pomanto tidak salah kalau selalu digelar sebagai petarung. Memang dia buktikan teman-teman sekalian, dia punya semangat dan optimisme ya.
demi untuk Sulawesi Selatan yang tentu lebih baik. Dani Pomanto tetap berupaya untuk menjadi peserta kontestasi dalam Pilgub Sulawesi Selatan, dan dia bisa buktikan dengan mengajak PKB untuk menggenapkan kursi yang sudah ada sebelumnya tentunya, yakni P3 dengan PDIP 14 kursi. Nah teman-teman sekalian, Dani Pomanto merupakan wali kota Makassar 2 periode, sedangkan Ashar Ashad adalah ketua PKB Sulawesi Selatan. Ashar rencananya akan maju di pemilihan wali kota, namun dibatalkan dan memilih maju di Pilgub Sulawesi Selatan sebagai calon wakil gubernur. Jadi ditulis oleh rm.id di sini bahwa sebenarnya memang Pak Ashar ini, ketua PKB Sulsel ini kemarin memang diwacanakan untuk maju di pemilihan wali kota Makassar. Bahkan sudah bertebaran alat-alat peraga kampanye berupa baliho, banner di kota Makassar. Namun karena mungkin ada momentum, ada peluang untuk maju sebagai wakil daripada Dani Pomanto, mengingat kursi yang masih ada di Dani Pomanto ini masih 14, sementara PKB bisa mencukupkan. Nah, itu mungkin menjadi bargaining position. Tapi semuanya teman-teman tidak terlepas dari mungkin memang perencanaan Tuhan seperti itu, supaya tidak terjadi kota kosong di Sulawesi Selatan. Setelah warga Sulsel menanti keputusan Gerindra dan Golkar, ya mudah-mudahan juga ada perubahan ini teman-teman sekalian. Nah, dengan rekomendasi PKB, Dani telah menggenapkan koalisi bersama PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. PKB memiliki 8 kursi, P3 8 kursi, dan PDIP 6 kursi. Sebelumnya juga Hanura yang memiliki satu kursi sempat menyerahkan rekomendasi. Ada bahasa sempat nih, jangan-jangan belum pasti nih Hanura. Tapi tidak ada pengaruhnya lagi ya kalau misalnya Hanura harus harus hengkang misalnya dengan bergabung di koalisi yang lain. Tidak ada lagi pengaruhnya karena PKB, PDIP, dan P3 sudah cukup mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Secara akumulatif, lanjut lagi teman-teman, Dani telah mengantongi 23 kursi, yaitu memenuhi syarat pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebesar 20% atau minimal 17 kursi dari 85 kursi di DPRD Sulawesi Selatan. Artinya, wacana kota kosong bakal gagal di Pilgub Sulawesi Selatan. Nah teman-teman, sementara pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah diusung oleh DPW Nasdem Sulsel yang memiliki 17 kursi. Juga Partai Demokrat dengan jumlah 7 kursi. PSI juga telah menyerahkan dukungan. Hanya saja Gerindra, PKS, dan Golkar masih proses. Nah ini yang masih tanda tanya besar ini, karena sampai hari ini masih proses. Ini memang terlalu lama juga ini penyelesaiannya mungkin di tingkat Golkar dan Gerindra, karena masih terjadi pro dan kontra ya di antara internal partai, terutama partai Golkar, di mana mayoritas kadernya menginginkan supaya ada kader Golkar yang maju, melihat ada kader-kader Golkar ini cukup potensial untuk berkompetisi sebenarnya di pemilihan gubernur pada tanggal 27 November 2024. Ada 4 kader potensial di situ. Ada Ilham Arif Sirajudin, mantan wali kota Makassar 2 periode. Ada Pak Adnan Furita, Bupati Goa 2 periode yang mewakili Selatan-Selatan. Kemudian ada Ibu Indah, Bupati Luwu Utara 2 periode juga yang mewakili Luwu Utara. Dan tentu ada Topan Pawat sendiri, meskipun Topan Pawat terakhir mengatakan mungkin beliau lebih ingin konsen sebagai anggota DPR RI, sebagaimana kita tahu bahwa Ketua Golkar Sulsel ini terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah teman-teman sekalian, kita lanjut lagi nih di apa yang telah ditulis di sini. Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Dani Pomanto mengklaim paket dirinya dengan Ashar telah disetujui oleh PDIP dan P3. Sudah pernah ketemu semua, ujarnya. Jadi Dani menjelaskan bahwa ini tidak ada lagi masalah, mereka sudah sepakat untuk
maju di pertarungan Pilgub Sulawesi Selatan. Dan mengatakan dalam waktu dekat segera menggelar konsolidasi dengan 3 calon partai pengusung. Sementara deklarasi kemungkinan akan digelar setelah resmi mendapatkan SK usungan B1 KWK. B1 KWK ini yang menjadi hal yang sangat penting ini, biar ada rekomendasi. Kalau nggak ada yang B1 KWK ini nggak bisa juga dipakai di KPU, teman-teman. Nah, pengalaman saya sebagai ketua partai seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang lain kita sudah mendengarkan bahwa Dani Pomanto ini sudah memperkenalkan sebenarnya tagline yang dia ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Yang pertama itu adalah dia. Dia itu Dani Pomanto dan Arsat. Jadi tidak berubah juga ini. Dia, Dani Pomanto, dan Arsat. Kemudian dia juga telah minta izin kepada 3 partai koalisi yang mendukungnya untuk menggunakan juga tagline Save Sulsel. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Kita lihat saja bagaimana dinamika Pilgub Sulawesi Selatan ini. Yang pasti bahwa hari ini teman-teman yang menginginkan ada kompetisi di Pilgub Sulawesi Selatan ini sudah mulai lega karena hadirnya Dani Pomanto bersama dengan Ashar Arsat, Ketua PKB Sulawesi Selatan. Dalam video-video berikutnya nanti kita akan analisis bagaimana peluang atau petah daripada kedua pasangan ini ketika betul-betul pada tanggal 27 November sampai pada tanggal 29 November hanya ada 2 yang mendaftar di KPU, Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku petahana yang berpasangan dengan Ibu Fatmawati RMS, dan yang kedua adalah Dani Pomanto bersama dengan Ashar Arsat. Karena politik sangat dinamis, masih banyak hal yang bisa berubah sebelum janur kuning berkembang. Siapa tahu keinginan-keinginan masyarakat Sulawesi Selatan untuk melihat kembali Golkar hadir dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan tiba-tiba terbuka jalan. Misalnya orang yang inginkan selama ini bagaimana ketika Gerindra bersama Golkar bergandengan tangan menjadi 3 pasangan di dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, ini baru rame nih. Ini baru seperti betul-betul demokrasi itu adalah sebuah pesta rakyat ya, kalau seperti itu. Nah, itulah barangkali informasi teman-teman untuk sementara. Yang pasti bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dani Pomanto. Meskipun beliau selalu di-framing tidak mungkin mendapatkan suara karena beliau adalah berdarah Gorontalo dan sebagainya, tapi paling tidak Dani Pomanto telah membuktikan di Makassar kemarin bahwa dia bisa menang di Makassar. Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan dinamika pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan berikutnya. Teman-teman akan saya sampaikan tentu update-nya, terutama bagaimana peta politik pertarungan, apakah 2 kandidat atau 3 kandidat ke depannya, nanti kita akan sampaikan pada video berikutnya. Demikian barangkali informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas segala atensi teman-teman, dan insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas lebih tajam lagi. Oke, salam sehat, salam demokrasi. Saya Bang Elo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.